Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mas Restu Wiratmaja yang berjudul Griyo Sewu Demit atau Rumah Seribu Setan. Bagi teman-teman yang suka versi membaca, bisa kunjungi karya karsa dari Mas Restu Wiratmaja melalui link yang sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ingin teman-teman matikan lampu terlebih dahulu, tarik selimut, dan tetap waspada. Siapa tahu ada sosok lain yang ikut menemani kalian mendengarkan cerita ini. Sudah siap? Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Halo, namaku adalah Panji. Aku ingin membagikan sebuah kisah terkait perjalananku saat menempati sebuah rumah yang terbilang cukup mengerikan. Sebelumnya aku tidak tahu rumah ini dulunya sebagai tempat apa, karena sampai sekarang aku tidak pernah tahu apa yang ada di dalam rumah itu sendiri. Kejadian ini terjadi pada saat aku mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan yang ada di daerah Jawa Tengah. Aku sengaja tidak menyebutkan nama daerahnya. Namun jika disebutkan pun akan tidak baik bagi diriku sendiri. Tepatnya saat pergantian tahun 2022, aku mendapatkan sebuah pekerjaan. Sebelumnya aku ini memang tergolong orang yang sulit beradaptasi terhadap lingkungan baru. Aku juga sangat sulit untuk menempati sebuah tempat lain selain dari rumahku sendiri. Ketakutan pertama yang dilalui oleh kedua orang tuaku adalah di saat mereka menyadari jika tempat yang akan aku tempati ini bisa dibilang sebagai tempat bersarangnya para dukun yang memanipulasi dirinya dengan menjadi orang biasa. Karena itulah khususnya bapakku, dia selalu mengingatkanku terhadap apa-apa yang memang harus aku lakukan demi keselamatan diriku sendiri. Januari 2022, telepon berdering sangat kencang. Aku baru saja terbangun dari tidurku yang sangat pulas. Semalam tadi aku baru saja bermain seharian penuh dengan teman-temanku. Astagfirullah, keretanya jam 3. Sekarang udah jam 1 siang. Ya begitulah aku, orang yang selalu ngaret dan suka dadakan. Aku pun langsung buru-buru untuk pergi ke kamar mandi dan setelah itu aku langsung mengganti pakaian dan menuju ke tempat sholat untuk menunaikan sholat zuhur. Setelah selesai semuanya, mamahku langsung menghampiriku sembari membawakan pakaian yang kemarin siang sudah kering. Ini pakaiannya, kopernya udah disiapin. Udah mah, bapak kemana ya? Bapak kamu kan kerja. Oh iya, jadi mas berangkat aja gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa, tapi ini ada titipan dari bapak. Titipan? Apa itu mah? Sebentar, mama ambilkan dulu. Mamaku langsung membawakan sebuah kertas putih yang sudah dilipat-lipat. Di dalamnya sudah ada tulisan Arab dan beberapa bacaan yang lain. Ini ada amalan dari bapak. Buat Panji mah. Ya kamu kan tahu kalau bapak ngasih ini berarti ada sesuatu di tempat kamu itu. Iya mah, aku tahu. Aku sebenarnya ingin membuka kertas itu. Namun karena memang sudah tidak ada waktu lagi, aku pun langsung menyelipkannya di dalam kantung celana. Semua barang-barang pun sudah dimasukkan ke dalam koper. Dan sebelum berangkat, aku mengabari orang-orang yang ada di kantor baruku terlebih dahulu. Tujuannya agar mereka semua tidak khawatir dengan keadaanku saat ini. Setelah mengabari mereka, aku pun langsung bersiap-siap untuk menuju ke stasiun dengan menaiki GrabCar. Setelah pesanan GrabCarku diterima, aku pun langsung menyalami ibuku dan beberapa saudara yang ada di dekat rumahku. Sebelum berangkat, mamah pun berpesan kepadaku terkait suatu hal. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu,
Kalau kerja jangan cari masalah sama yang lain. Kerja ya kerja. Pokoknya kalau ada apa-apa, kabari orang di rumah. Aku hanya bisa mengangguk. Setelah mencium tangan mamahku, aku pun langsung izin pamit karena mobil pesananku sudah tiba di dekat gang dekat jalan raya. Singkat cerita, aku sudah sampai di tempat di mana GrabCar pesananku sudah menunggu. Aku langsung memasukkan semua barang-barangku menuju bagasi. Setelah selesai, aku langsung mengambil tempat yang paling depan agar bisa duduk di dekat dengan si supir. "Sudah semuanya, Mas?" "Iya, Mas, sudah." Mobil pun berangkat menuju stasiun kota. Selama dalam perjalanan, aku memandangi tiap sudut kotaku yang tak lama lagi akan ditinggalkan demi kepentingan pekerjaan dan karirku sendiri. Memang agak sedikit berat. Namun teruntuk meninggalkan kota sendiri, aku yakin ada banyak pilihan orang untuk bisa bertahan hidup dan salah satunya adalah dengan cara merantau. Setelah memandangi samping kiri jalan, aku langsung melihat ke arah depan. Namun di depan jalanan sudah ramai-ramai orang untuk membantu salah satu pengendara yang baru saja kecelakaan. "Mas, ada kecelakaan ya?" tanyaku pada si sopir. "Iya Mas, kayaknya sepeda motor sama mobil." Kami terhenti sejenak beberapa saat. Aku masih melihat jam di handphone Androidku, berharap macetnya tidak terlalu lama. 10 menit kemudian mobil ambulan langsung mendatangi lokasi. Entah mengapa tanganku tidak berhenti untuk terdiam. Rasa gemetar dan gugupnya benar-benar terasa ketika darah dari korban kecelakaan itu masih mengalir deras di jalanan. "Mas, korbannya meninggal ya?" "Kayaknya sih iya Mas, soalnya darahnya mengalir deras." Sejenak aku melihat jasad itu diangkat menuju ke mobil ambulan. Wajahnya sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Kedua tangannya benar-benar sudah hancur karena terlidas. Namun dari samping jalan, aku melihat seseorang dengan baju yang sama dengan menatapku dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Wajahnya yang pucat pasi dan penuh dengan darah yang mengalir dari dahi sebelah kanan, kemudian melambaikan tangan kepadaku. Aku pun langsung terdiam dan menundukkan kepalaku serendah-rendahnya. Sang sopir sempat heran dengan posisi kepalaku yang rendah dan terlihat aneh. Mas, kenapa? Kok kepalanya nunduk begitu?" Gak apa-apa Mas, boleh agak cepat gak sih Mas? Soalnya keretanya mau berangkat." "Oke Mas, siap." Perjalanan pun kembali dilanjutkan, hingga akhirnya mobil pun sampai tepat di depan stasiun. Aku langsung memberikan uang tersebut kepada sang sopir, lalu menurunkan semua barang-barang dari bagasi. Setelah selesai, aku buru-buru mencetak tiket dan menuju ke tempat pengecekan tiket tersebut. Untungnya aku tepat waktu. Kereta baru saja terhenti dan para penumpang mulai beramai-ramai masuk ke dalam kereta. Perjalanan dari tempatku menuju kantor kira-kira memakan waktu hampir 3 jam. Sebenarnya bisa juga menggunakan bus kota. Namun aku pribadi memilih kereta karena lebih simpel dan tidak berdesak-desakan dengan penumpang yang lain. Selain itu, aku paling tidak suka dengan kondisi bis yang kadang memang memiliki vibes yang agak berbeda dengan kereta. Paling tidak, kereta adalah kendaraan ternyamanku saat ini dan mungkin untuk perjalanan selanjutnya. Singkat cerita, tibalah kereta di kota P. Kota yang merupakan bagian terpenting dari pantai utara ini seringkali dijadikan sebagai pusat untuk menenggelamkan diri dalam nilai-nilai spiritualisme. Karena itulah, Bapak menyarankan kepadaku untuk menguatkan ibadah. Terlebih lagi di kota ini memiliki sebuah rahasia yang memang tidak banyak orang tahu. Setibanya di kota P, aku langsung menghubungi salah satu utusan kantor yang katanya sudah menunggu di depan stasiun. Sebut saja namanya Mas Albi. Ternyata Mas Albi sendiri sudah menunggu di depan stasiun. Dia sengaja membawa mobil karena memang tahu kalau kedatanganku di kota P karena menetap dengan waktu yang lumayan lama. Aku pun langsung menuju ke depan stasiun untuk menemui Mas Albi yang sudah stay di depan mobil. Begitu aku keluar dari stasiun, salah seorang melambai-lambaikan tangan ke arahku, dan ternyata dia adalah Mas Albi. "Mas Panji, ini saya!" teriaknya kepadaku. "Oh, oke Mas." Aku langsung menuju ke Mas Albi dengan barang bawaanku yang lumayan banyak. Untungnya Mas Albi orangnya baik. Dia pun membantu membawakan barang-barangku dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil miliknya. "Gimana Mas? Aman?" tanya Mas Albi. Perlahan aku memandangi sekitar stasiun, seperti ada yang tidak beres. Dari tadi bulu kudukku selalu dibuat merinding. Dan setelah aku cari-cari, aku melihat ada penumpang wanita yang baru saja turun dari kereta. Namun bukan mereka yang membuat aku tidak fokus, melainkan di belakang beberapa wanita itu sudah berdiri seorang pria yang merupakan korban dari kecelakaan saat aku ingin berangkat ke kota P.
Mas, ucapku secara perlahan sambil memandangi sosok pria korban kecelakaan itu. Ada apa, Mas? Tanya Mas Albi. Jarak dari stasiun ke kantor jauh nggak? Perlahan sosok itu membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju ke arah stasiun. Paling setengah jam, Mas. Mas lihat sesuatu ya? Oh, enggak Mas, enggak apa-apa. Aku langsung memasuki mobil tersebut dengan perasaan yang kurang tenang. Masih ada beberapa pertanyaan yang sempat terfikirkan sampai saat ini. Mengapa sosok itu mengikuti hingga ke stasiun? Padahal jarak antara lokasi kejadian kecelakaan dan stasiun itu cukup jauh. Apa jangan-jangan... Mas, kok ngelamun? Aku tanya loh. Ucap Mas Albi yang sempat mengagetkanku. Oh iya Mas, kenapa ya? Mas masih ngeliatin sosok itu ya? Tanya Mas Albi. Maksudnya Mas? Aku tahu kok Mas, sosok itu ngikutin Mas. Sosok pria yang meninggal habis kecelakaan itu kan? Tanya Mas Albi. Loh, kok Mas bisa tahu? Mas Albi hanya tersenyum. Dia mencoba untuk menghangatkan suasana dengan menyalakan musik kesukaannya. Di dunia seperti ini ada beberapa orang yang memang terpilih untuk bisa mengetahui hal yang tidak diketahui orang. Tubuh Mas ini wangi banget, makanya Mas diikutin terus sama sosok itu. Jelas Mas Albi. Sontak aku langsung menciumi tubuhku yang sudah basah akan keringat. Badanku kecut loh Mas, asli loh ini. Bukan begitu Mas maksudnya. Lah, terus istilah tubuh wangi itu gimana Mas? Tubuh Mas itu disukai para demit yang ada di sekitaran Mas. Sontak tubuhku langsung gemetar saat Mas Albi mengatakan hal itu kepadaku. Perlahan aku sendiri merasakan apa yang memang dikatakan oleh Mas Albi. Lambat laun tercium bau melati yang ada di sekitaran mobil. Mas, kok bau melati ya? Ya udah, gak apa-apa. Selamat datang di kota P. Dan mobil pun akhirnya melaju menuju ke arah kantor. Aku yang belum mendapatkan jawaban dari Mas Albi hanya bisa menenangkan diri, sembari menyenderkan tubuhku yang memang sudah sangat rapuh akibat perjalanan panjang yang cukup mengkhawatirkan. Selama dalam perjalanan menuju kantor, aku memperhatikan keramaian kota P karena memang berada di jalur pantai utara. Bahasanya yang sangat khas membuat aku yakin jika orang-orang di tempat ini memang sangat terkenal akan keramahan dan kehangatan dalam menyambut para tamu. Terlebih lagi tamu yang berasal dari luaran. Saat mobil melaju hingga di pertengahan perjalanan, Mas Albi langsung berdehem seperti memberikan pertanda kepadaku. Kok diam aja sih Mas? Oh nggak apa-apa Mas, aku lagi liatin jalan yang melingkar ini. Kok bentuknya agak aneh ya? Tempat ini memang terkenal sedikit angker Mas. Mungkin Mas ngerasain sesuatu kan? Saat mobil melewati salah satu pom bensin, ada sebuah pohon yang berada tepat di samping pom bensin tersebut. Awalnya aku mengira ada sesuatu yang sedang terduduk di sana. Mungkin itu hanyalah manusia yang sedang iseng saja. Namun lambat laun badannya membesar dan sekujur tubuhnya berubah menjadi warna hitam. Aku langsung membukakan sedikit kaca jendela mobil agar bisa meyakinkan diriku sendiri. Saat kaca mobil dibuka, sosok hitam besar itu langsung menghilang. Mas ngeliat apaan lagi? Mas, tadi di pohon besar dekat pom bensin itu ada apa ya? Kok aku ngeliatnya kayak sosok hitam besar, terus berbulu dan matanya merah? Mas Albi tersenyum mendengarkan penuturanku yang amat polos itu. Dia pun akhirnya memberitahukan sedikit tentang jalur itu. Jalur ini memang sedikit agak seram. Kadang ada juga sosok pocong yang menyamar di pinggir jalan. Lalu sering juga pengemudi yang melewati jalur ini dilempari batu oleh sosok genderuwo. Mas Albi sempat tertawa ketika aku mengetahui salah satu dari banyak penghuni di jalur itu. Jika memang benar apa yang aku lihat adalah sosok genderuwo, berarti dia adalah sosok yang kerap kali mengganggu pengemudi yang melintasi jalur ini. Mobil terus melaju. Kali ini Mas Albi sedikit kerasukan setan. Dia menaikkan kecepatan mobilnya, lalu tiba-tiba Mas Albi menurunkan kecepatannya. Tak lama kemudian mobil bergetar dengan sendirinya seperti sedang melewati jalur yang penuh akan bebatuan. Mas, jalurnya jelek ya? Enggak Mas, emang jalurnya mulus. Kebetulan yang ada di mobil ini bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang umum. Jadi jalurnya agak jelek kayak gini. Jelas Mas Albi. Maksudnya gimana sih Mas? Kamu ini polos banget ya. Nanti aku jelasin kalau udah sampai kantor. Setelah melewati jalur itu, jalanan terasa aman kembali.
Aku sebenarnya penasaran, mengapa hanya mobil yang kami tumpangi saja yang rasanya seperti melewati jalan bebatuan, sedangkan mobil yang lain sama sekali tidak merasakan hal atau gangguan semacam itu. Mobil akhirnya berbelok ke sebuah gapura tempat di mana nanti kantorku berada. Karena memang perjalanan agak terhambat, jadi aku dan Mas Albi tiba di kantor sudah benar-benar sangat gelap. Mas Albi pun memarkirkan mobil yang pas agar bisa menurunkan semua barang-barangku. Tak lama setelah itu, aku ditemui oleh seseorang yang kebetulan merupakan pemilik dari perusahaanku. Mas, perkenalkan, saya Hartawan, pemilik perusahaan ini. Kebetulan saya tertarik dengan Mas Panji karena bakat alami yang dimiliki oleh Mas Panji. Salam kenal juga ya Pak, nama saya Panji Aksoro. Terima kasih sudah menerima saya dengan sangat baik. Oh iya, di jalan tadi udah nemu apa aja? Tanya Pak Hartawan kepadaku. Mas Albi yang kebetulan sedang mengangkat barang-barangku sempat terkejut mendengarkan pertanyaan absurd dari Pak Hartawan. Maksud Bapak gimana ya? Oh, tidak. Kalau gitu kita masuk ke dalam aja. Kita ngobrolnya di dalam aja ya Mas. Aku pun menatap Mas Albi yang sepertinya sedang mengalihkan wajahnya sebagai tanda jika Pak Hartawan juga bukan orang biasa pada umumnya. Di dunia luar hal semacam ini sebenarnya sangat tidak asing. Pemilik perusahaan memang kerap memiliki pegangan untuk berjaga-jaga jika dirinya mendapati serangan dari luaran. Aku dibawa ke ruangan khusus yang mana pintu di ruangan itu sendiri sudah tertempel jangan masuk kecuali yang berkepentingan. Sekilas aku melihat foto-foto yang terpampang di tembok ruangan tersebut, mulai dari foto siluman kuda, tokoh pewayangan, lalu alas roban, dan lain sebagainya. Jadi begini Mas, aku tertarik dengan apa yang dimiliki oleh Mas Panji. Mas Panji itu termasuk satu dari banyaknya orang yang memiliki kelebihan. Karena itu siapa tahu Mas Panji bisa membantu perusahaan kami untuk lebih maju pesat ke depannya lagi. Jelas Pak Hartawan dan aku masih menyimak perkataan dari Pak Hartawan yang tampaknya sudah ke ranah yang lebih serius. Kami akan memberikan tempat yang letaknya tak jauh dari kantor pusat. Di rumah itu ada beberapa orang pekerja juga. Namun saya menginginkan Mas menempati rumah itu agar Mas Panji bisa lebih fokus bekerja. Baik Pak. Terima kasih atas penawarannya. Satu lagi, untuk gaji mungkin akan diobrolkan setelah ini. Oh ya, jika Mas mau mandi, kamar mandinya ada di belakang. Di sana ada 3 kamar mandi, 1 di bagian sebelah kanan dan 2 lagi di sebelah kiri. Baik Pak. Mas mau makan apa? Nasi goreng? Mau? Boleh Pak kalau gitu. Ya sudah, tunggu sebentar ya. Saya suruh karyawan lain untuk membuatkan nasi goreng spesial buat Mas. Pak Hartawan pun keluar dari ruangan itu untuk memesankan makanan untukku. Karena memang seharian aku belum mandi, akhirnya aku pun memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Aku menyiapkan segala peralatan mandiku dan langsung menuju ke kamar mandi yang sudah ditunjukkan oleh Pak Hartawan. Saat dimana aku berada di persimpangan menuju ke arah kamar mandi, aku merasa bingung. Apakah aku akan mengambil kamar mandi yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Namun batinku berucap untuk tidak mengambil kamar mandi yang sebelah kiri. Tapi pikiranku melawan hal itu. Aku lebih memilih untuk masuk ke kamar mandi bagian sebelah kiri karena memang ada 2 kamar mandi. Sehingga aku sendiri bisa memilih salah satu dari kedua kamar mandi tersebut. Keputusanku tetap bulat. Aku memilih 1 dari 2 kamar mandi tersebut dan pilihanku jatuh ke kamar mandi yang paling pojok. Namun saat dimana aku membuka pintu kamar mandi tersebut, betapa terkejutnya diriku ketika melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri membelakangi pintu. Rambut dari wanita tersebut sangat panjang hingga menyentuh lantai kamar mandi. Lalu tubuhku merinding seketika saat tangan dari wanita itu memiliki kuku yang sangat panjang. Sontak aku pun langsung bergumam dalam hati jika wanita yang ada di kamar mandi ini adalah kuntilanak. Aku perlahan menutup pintu kamar mandi itu dan kembali memutuskan untuk pindah ke kamar mandi yang ada di sebelah kanan. Saat dimana aku masuk ke kamar mandi sebelah kanan, tiba-tiba terdengar suara ringkikan tawa yang sangat kencang dan sangat jelas. Aku pun langsung buru-buru menyelesaikan mandiku dan segera untuk menggunakan pakaian lalu dengan cepat pergi dari kamar mandi yang sangat menyeramkan itu. Sesampainya aku di ruangan tempat dimana aku akan bertemu lagi dengan Pak Hartawan, tiba-tiba ada salah seorang karyawan dari kantor menghampiriku. Mas, habis makan langsung cek lokasi rumah ya. Kata Pak Hartawan, Mas istirahat di sana aja. Oh iya Mas, nanti saya selesaikan yang di sini dulu ya. Karyawan itu pun mengangguk paham. Ia pun langsung pergi meninggalkanku. Pikirku masih sedikit kacau.
Bagaimana bisa rumah yang dijadikan kantor ini sangat angker. Aku pun langsung mengganti pakaian dan bersiap untuk menuju ke rumah yang nantinya akan dijadikan kantor. Tidak berapa lama kemudian pintu diketuk dari luaran. Sepertinya makanan pesananku sudah datang. "Mas, ini nasi gorengnya." Aku pun langsung membuka pintu. Kemudian tampak ada seseorang yang satu matanya tertutup, namun bukan berarti dia buta, melainkan ada sesuatu yang membuatnya menutup satu mata ketika menghadapi orang-orang baru. "Iya mas, matur nuwun ya." Aku belum mengenal siapa nama orang itu. Sepertinya orang itu pun juga belum mau mengenalku yang terkadang cuek ketika berhadapan dengan orang baru. Aku pun langsung memakan dengan lahap nasi goreng itu. Bagaimana tidak? Sepertinya nasi goreng yang ada di kota P ini memang memiliki ciri khas tersendiri. Rempahnya lebih terasa dan pedas serta gurihnya lebih dapat. Tak sampai 10 menit nasi goreng yang kumakan sudah habis dengan cepat. Tidak berapa lama Pak Hartawan langsung membuka pintu. Sontak aku terkejut dan Pak Hartawan masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Mas Panji, sudah selesai makannya?" Sudah pak." "Kalau gitu ikut saya ke tempat tinggal ya mas." Aku segera membawa semua barang-barangku, namun Mas Albi sudah datang terlebih dahulu untuk membantu membawakan barang-barangku. Alhasil semua barangku masuk ke dalam bagasi mobil karena memang aku akan diberi sebuah rumah sekaligus kantor utamaku sendiri. "Sudah semua mas?" tanya Pak Hartawan. Sudah pak." Mobil pun seketika melaju ke sebuah desa yang letaknya ternyata tak jauh dari kantor pusat. Namun karena memang waktunya sudah malam, desa itu terlihat sangat sepi. Banyak pepohonan bambu yang berdiri di pinggir jalan. Tapi bukan hanya itu, pepohonan besar lainnya juga masih ada di sekitaran jalanan itu. "Ngomong-ngomong, nama desa ini apa ya pak?" Aku mencoba mencari bahan obrolan. Tujuanku adalah agar di dalam mobil tidak terlalu banyak diam. "Desa ini bernama Desa G." "Oh, gitu ya pak. Kalau kantor pusat beda lagi nama desanya." Singkat cerita mobil pun akhirnya terhenti di dekat rumah warga. Aku mulai turun dan mulai membuka bagasi mobil untuk menurunkan semua barang-barangku. Setelah semuanya sudah diturunkan, Pak Hartawan langsung menuju ke arahku. "Ayo, jalan. Kita akan masuk ke gang kecil itu." Aku terdiam sejenak sembari menatap gang kecil yang di dalamnya sudah ditumbuhi pepohonan bambu yang sangat lebat. "Pak, rumahnya di mana ya?" "Dekat kok, kita masuk gang itu aja, nanti rumahnya bakal kelihatan." Aku dan Pak Hartawan pun menyeberangi jalan. Kami berdua masuk ke dalam gang yang hanya muat 2 orang saja untuk bisa dimasuki. Saat dimana kami berdua sudah memasuki gang, mulut Pak Hartawan mengatakan sesuatu. "Kalau ada yang manggil, jangan nengok ke belakang ya." "Nggih pak." Aku pun mengikuti semua arahan yang diberikan oleh Pak Hartawan. Langkahku sedikit agak dipercepat karena sedari tadi aku mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Tak lama setelah itu, hal yang mengerikan pun benar-benar terjadi. Panji, kamu bisa lihat kami kan?" Aku terdiam sejenak. Pak Hartawan yang menyadari aku berhenti langsung menoleh ke arahku. "Kenapa mas?" tanya Pak Hartawan. "Ada yang manggil nama saya pak." "Udah, gak usah diladenin." Pak Hartawan langsung menarik tanganku dan kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah yang akan dijadikan tempat tinggalku kelak. Namun saat kami berdua tiba di depan rumah, ada sesuatu yang menengok dari arah dalam jendela rumah. Aku kira itu adalah karyawan yang memang bekerja di tempat itu dan sedang menginap juga di rumah itu. "Ini rumahnya, semoga kamu betah ya." Rumahnya terlihat lumayan besar. Jika diperkirakan, dalam rumah mungkin terdapat 6-7 kamar yang tersedia. Namun aku sendiri tidak menyukai perasaan ini. Perasaan di mana aku bisa mendeteksi keberadaan mereka yang telah berada dan menunggu di dalam rumah ini sejak lama. Perlahan aku arahkan pandanganku ke atap rumah itu. Aku tidak tahu sosok apa yang sedang berdiri di sana. Namun bayangannya menggunakan baju berwarna putih agak kecoklatan. Lalu dia hanya berdiri sembari memandangiku dengan pandangan yang tidak enak. "Pak, di dalam ada orang gak ya?" "Sementara ini gak ada siapa-siapa mas. Jadi mungkin masnya akan tinggal di rumah ini sendirian untuk hari ini. Karena kebetulan hari ini hari libur."
Aku sontak terkejut mendengar hal itu. Jika di dalam rumah tak ada orang sama sekali, lalu siapa yang sedari tadi mengintip dari dalam rumah? Aku tidak bisa membayangkan jika apa yang baru saja terjadi benar-benar nyata. Sosok bayangan putih yang berada di atap rumah sudah menghilang tak berbekas. Rumah yang berdiri di hadapanku saat ini adalah rumah yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat aku bekerja. Pak Hartawan pun menyuruhku untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Namun ada perasaan di mana hatiku sempat menolak dengan apa yang baru saja terjadi. "Pak," ucapku secara perlahan. "Kenapa, Mas? Ada masalah kah?" Pak Hartawan menatapku dengan tatapan yang tidak biasa. Dia seperti menyadari apa yang baru saja aku lihat. Sesuatu yang tak mungkin aku ceritakan saat ini. "Kalau boleh, bisa nggak malam ini saya minta ditemani karyawan lain? Saya belum terbiasa dengan rumah baru," ucapku pada Pak Hartawan. "Kamu minta ditemani? Oke, baik. Saya coba telepon orang kantor. Siapa tahu ada yang mau menemani kamu di rumah ini." Kemudian Pak Hartawan pun menelpon salah satu karyawannya untuk menemaniku tidur di rumah yang akan aku tempati nanti. Namun saat di mana Pak Hartawan sedang menelpon karyawannya untuk datang, aku melihat sosok wanita menggunakan selendang hijau, sedang menari-nari di dekat pohon bambu yang berada tepat di samping rumah itu. Aku tidak percaya jika itu adalah manusia, padahal jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tak mungkin ada seorang warga yang menari-nari di dekat pohon bambu seperti itu. Pak. "Iya Mas, ada apa?" Nggak apa-apa Pak." "Oh iya, nanti ada Mas Ajib yang bakal nemenin kamu di sini. Kalau Mas Albi nggak bisa nemenin kamu, karena dia sudah beristri dan memiliki anak juga. Jadi kamu sama Mas Ajib nggak apa-apa kan?" "Iya Pak, nggak apa-apa. Terima kasih ya sebelumnya." Aku masih menatap ke arah pohon bambu tempat di mana aku menemukan seorang penari wanita menggunakan selendang hijau sedang menari-nari di sekitaran sana. "Ya sudah, ayo kita masuk dulu." "Nggih Pak." Kami berdua pun masuk ke dalam rumah tersebut. Untungnya rumah tidak terkunci, jadi kami berdua bisa langsung masuk tanpa menunggu penjaga rumah yang saat ini sedang mengajukan cuti. Pak Hartawan pun langsung menunjukkan sebuah kamar yang ada di dalamnya sudah terdapat kasur, lemari dan alat-alat milik karyawan lain yang dulunya menempati kamar itu. "Ini dulunya milik Mas Candi, tapi karena dia lagi jarang menginap di kamar ini, untuk sementara Mas Panji yang menempati kamar ini ya," jelas Pak Hartawan. "Nggih Pak, matur nuwun." "Iya, sama-sama." Aku pun segera membereskan semua barang-barangku dan meletakkannya di pojokan kamar yang memang masih kosong tempatnya. Tak lama kemudian terdengar suara motor yang datang ke rumah ini. Aku kira itu adalah Mas Ajib, orang yang nantinya akan menemaniku untuk menginap di rumah baru ini. "Itu, Mas Ajib sudah datang." Pak Hartawan pun langsung keluar rumah dan menyambut Mas Ajib, sedangkan aku sendiri masih sibuk untuk membereskan semua barang-barangku. "Mas Panji, perkenalkan, ini Mas Ajib," ucap Pak Hartawan. "Panji Mas," ucapku pada Mas Ajib. "Saya Ajib Mas." "Oh ya Jib, nanti kalau Mas Panji lapar, kamu bisa belikan makanan di luar ya. Aku langsung mau pulang karena sudah ditelepon istriku," jelas Pak Hartawan. "Siap Pak, 86. Nanti saya yang jagain Mas Panji." "Mas Panji, saya izin pamit ya. Nanti kalau ada apa-apa bilang aja ke Mas Ajib." "Nggih Pak, matur nuwun." Pak Hartawan pun langsung pamit dan berjalan meninggalkan rumah ini. Alhasil rumah itu hanya ditinggali kami berdua, aku dan juga Mas Ajib. Rumah yang seluas ini ternyata hanya berpenghuni 2 orang jika liburan tiba. "Mas Panji kesini naik apa tadi Mas?" tanya Mas Ajib. "Saya naik kereta Mas, terus dijemput sama Mas Albi buat ke kantor." "Oh alah, stasiun mana Mas?" "Stasiun Kotape Mas." "Lumayan deket ya sama kantor?" "Lumayan sih Mas, tapi tadi diajak muter-muter dulu, jadi agak telat datangnya." "Oh alah, Mas Albi itu emang gitu, suka muterin anak orang gak jelas. Ngomong-ngomong, Mas mau saya bikinin kopi nggak?" tanya Mas Ajib. "Gak usah Mas, ini juga mau tidur, soalnya capek banget. Ngomong-ngomong, kamar mandi sebelah mana ya Mas?" tanyaku pada Mas Ajib. "Kamar mandi di belakang Mas, ada 3. "Oh, oke Mas, matur suwun ya." "Sami-sami Mas."
Aku pun berencana untuk mencuci muka dan memang saat itu Mas Ajib juga menuju dapur untuk membuat kopi. Ternyata dapur dan juga kamar mandi jaraknya berdekatan. Lalu ada 2 kamar mandi yang bak mandinya menyambung, sehingga aku bisa tahu siapa yang berada di kamar mandi sebelahku. Saat dimana aku mencuci muka, tiba-tiba aku lupa untuk menyiapkan gayung terlebih dahulu. Aku pun meraba-raba ke arah bak kamar mandi, namun tak ada gayung sama sekali. Karena kebetulan bak mandinya itu tersambung dengan kamar mandi di sebelahku, pikirku gayung tersebut berada di kamar mandi sebelah. Dan kebetulan Mas Ajib juga masih di dapur. Aku pun langsung meminta tolong kepada Mas Ajib untuk mengambilkan gayung yang tengah berada di kamar mandi sebelah. Mas Ajib, boleh minta tolong ambilin gayung yang ada di kamar mandi sebelah gak? Namun tak ada jawaban dari Mas Ajib. Mungkin Mas Ajib tidak mendengar karena dirinya juga sedang menelpon pacarnya. Aku pun mencoba sekali lagi untuk mengatakan hal yang sama. Mas Ajib, boleh ambilin gayung yang ada di kamar mandi sebelah nggak? Kedua kalinya tak ada jawaban sama sekali. Aku pikir Mas Ajib memang langsung masuk ke kamar mandi karena aku mendengar suara pintu yang dibuka dari luaran. Tiba-tiba ada seseorang yang mengarahkan gayung itu tepat di bak mandi sebelahku. Aku pun langsung mengambil gayung tersebut dan segera membasuh mukaku dengan cepat. Setelah selesai, aku pun langsung mengusap wajahku menggunakan handuk. Aku sadar, Mas Ajib sepertinya masih berada di sebelah karena suara keran air yang berbunyi di kamar mandi sebelah. Mas Ajib lagi di sebelah ya? Namun lagi-lagi tak ada jawaban sama sekali. Aku pikir Mas Ajib memang orangnya tak suka mengatakan apapun ketika dirinya berada di dalam kamar mandi. Dengan mata yang masih terpejam, aku pun berupaya untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Mas Ajib yang tengah berada di kamar mandi sebelah. Mas Ajib, makasih ya gayungnya. Aku lanjut ke kamar dulu. Tak lama kemudian terdengar suara yang amat berat dan menyeramkan dari seseorang yang tengah berada di kamar mandi sebelah. Sama-sama. Sontak aku pun langsung terkejut dengan suara itu. Lalu tak lama kemudian pintu terbuka dari kamar mandi sebelah. Aku mendengar suara langkah seseorang seperti menyeretkan kakinya ke lantai. Aku pun langsung menuju ke arah pojok untuk menghindari itu. Hatiku jelas berdegup kencang saat mengetahui orang yang berada di sampingku itu bukanlah manusia, melainkan setan. Perlahan suara itu menghilang dengan sendirinya. Aku yakin jika itu adalah sosok penunggu di rumah ini yang mungkin saja dia adalah sosok yang menengok dari dalam jendela rumah saat aku dan Pak Hartawan baru sampai di rumah ini. Dengan hati yang yakin, aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi. Tanganku bergetar saat menarik pintu itu secara perlahan. Yang aku takutkan adalah ketika sosok itu tiba-tiba muncul di hadapanku dan memberikan jump scare yang sangat mengerikan. Dan ketika aku membuka pintu, bah! Tanpa rasa bersalah, Mas Ajib pun langsung mengagetkanku tepat di hadapan pintu kamar mandi. Astagfirullah Mas Ajib. Ye, kaget ya Mas? Bukan kaget lagi Mas, jantungku hampir copot. Oh iya Mas tadi manggil-manggil nama saya kenapa ya? Ya tadi sih, cuman minta ambilin gayung. Kan emang Masnya yang ngambilin gayung kan dari kamar mandi sebelah? Gayung? Dari tadi saya di depan loh Mas. Pas Mas masuk kamar mandi, saya udah di depan. Loh, Mas gak bercanda kan? Ya beneran Mas, aku gak bercanda. Jadi tadi yang ngasih gayung dari kamar mandi sebelah siapa Mas? Mungkin setan kali Mas. Mas, cangkemmu itu loh, dijaga. Ya udah Mas, jangan dipikirin ya. Aku dan Mas Ajib pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Namun saat kami berdua melangkah beriringan, kami mendengar suara kaki yang diseret-seret ke lantai. Mas Ajib, dengar gak? Tanyaku. Iya Mas, aku dengar. Aku dan Mas Ajib pun menengok ke arah belakang secara bersamaan. Namun di belakang sudah tak ada apa-apa. Mungkin itu perasaan kami berdua saja yang memang sudah takut akan atmosfer rumah yang begitu sunyi dan senyap. Kami berdua pun langsung berjalan kembali ke arah masuk ke dalam kamar tanpa memikirkan suara apa yang barusan terdengar di telinga kami masing-masing. Di dalam kamar Mas Ajib pun langsung menyalakan rokoknya dan bercerita terkait perjalanannya hingga bisa bekerja di perusahaan ini. Lumayan seru juga buat nambah pengalaman terkait apa yang memang sudah dilalui oleh Mas Ajib sendiri. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan tengah malam. Aku dan Mas Ajib pun memutuskan untuk tidur karena memang besok sudah masuk kerja. Mula-mula Mas Ajib mematikan semua lampu kamar.
Lalu dia pun kemudian bercerita tentang pengalaman horornya saat menempati kamar yang sekarang kami berdua tempati. Tahu nggak mas, kemarin waktu saya tidur di kamar ini ada 2 anak kecil yang nengok dari jendela. Nggak tahu itu anak warga apa bukan. Ucapnya dengan nada yang sedikit pelan. Anak warga kali mas, emang kejadiannya jam berapa mas? Tanyaku dengan penasaran. Jam 1 pagi mas, mana ada anak warga yang jam segitu keluyuran terus nengok dari jendela depan ini. Ucap Mas Ajib sambil menunjuk ke arah jendela kamar yang memang gordennya terbuka sedikit. Terus anak kecil itu bentukannya kayak gimana mas? Tanyaku yang mulai penasaran dengan cerita Mas Ajib. Bentukannya sih wajar kayak anak kecil, tapi yang buat aku mikir kalau nggak wajar dan itu adalah bukan manusia, kedua bola matanya besar banget mas. Ucap Mas Ajib sambil memberikan gambaran terkait besaran dari kedua bola mata anak itu. Terus dia ngapain aja mas? Tanyaku kepada Mas Ajib. Dia bilang, ayo main, ayo main. Loh, anak warga mana yang tengah malam ngajak main kayak gitu mas? Aduh mas, udahlah, jangan serem-serem, udah malam ini. Ya udah mas, tidur aja, aku juga ngantuk. Aku pun menutup seluruh wajahku dengan sarung yang aku bawa dari rumah, karena memang tak ada selimut. Bagiku sarung adalah pengganti dari selimut. Namun beberapa menit kemudian aku sudah mendengar suara ngorok dari Mas Ajib yang tampaknya sudah tertidur dengan pulas. Ya Allah, ini beneran langsung tidur? Tanyaku sambil menggoyang-goyangkan tubuh Mas Ajib. Dan benar saja, secepat itu Mas Ajib tertidur. Mungkin karena kelelahan, Mas Ajib pun langsung tertidur dengan cepat. Namun entah mengapa aku sendiri tidak bisa tertidur, padahal mataku sudah benar-benar sepet dan sangat ngantuk berat. Namun karena ini adalah kamar baru, jadi kemungkinan besar aku beradaptasi lagi dengan tempat yang baru. Lama-kelamaan bunyi suara malam terus terngiang-ngiang dari luaran rumah. Sunyi dan sepi. Suara angin yang menjatuhkan dedaunan dari pepohonan depan rumah begitu jelas terdengar. Suara hewan malam saling bersahutan satu sama lain. Pikirku hanya satu, mengapa aku sulit sekali untuk tertidur? Pikirku masih terngiang-ngiang dengan cerita Mas Ajib begitu dirinya mendapatkan gangguan terhadap anak kecil yang mengajaknya bermain. Perlahan aku menatap ke arah jendela untuk membuktikan apakah benar sosok anak kecil yang diceritakan oleh Mas Ajib itu benar-benar ada. Saat aku membuka sarung dan menatap ke arah jendela, aku langsung terkejut dengan pintu kamarku yang tiba-tiba saja langsung terbuka dengan sendirinya. Astagfirullah. Kemudian dari luaran kamar terdengar suara tikus terjepit yang memang jarang aku temui suara seperti itu. Aku yang penasaran pun mencoba untuk mengetahui sesuatu yang ada di luaran kamar. Namun rasa penasaranku akhirnya terbayar ketika aku melihat sosok pocong sedang berdiri tegak di hadapan kamar ketiga sembari menggoyang-goyangkan kepalanya secara perlahan. Allahu Akbar, astagfirullah. Aku pun sontak langsung menutup pintu itu secara perlahan dan menguncinya. Pikirku agar pocong itu tidak masuk ke dalam kamar. Namun bukankah pocong itu termasuk makhluk gaib dan sewaktu-waktu dirinya bisa menembus pintu dengan mudah? Aku tidak memikirkan hal itu. Tubuhku langsung bergerak untuk menuju ke tempat tidurku semula. Aku langsung menutupi seluruh wajahku dengan sarung agar bisa tidur cepat. Namun apa yang aku harapkan ternyata terjadi lebih cepat dari apa yang aku duga. Tiba-tiba suara anak kecil terdengar jelas tepat dari luaran jendela. Aku yakin ini hanyalah imajinasiku saja karena memikirkan hal itu berulang kali. Namun saat dimana ada kalimat yang membuat aku tak nyaman seperti apa yang Mas Ajib ucapkan sebelumnya. Main yuk, main yuk. Pikiranku langsung tidak tenang. Hatiku berdegup dengan kencang tak seperti biasanya. Aku mencoba memberanikan diri untuk membuka sarungku dan melihat sosok anak kecil yang dibicarakan oleh Mas Ajib. Dan benar saja, sosok itu tengah berada di hadapan jendela sembari melambai-lambaikan kedua tangannya ke arahku, seperti ingin mengajak aku bermain di tengah malam yang sunyi dan sangat sepi. Sosok anak kecil yang telah dibicarakan oleh Mas Ajib benar-benar nyata. Mereka berdua sudah berada di luaran dengan kedua bola mata yang ukurannya melebihi kelereng ukuran besar. Aku pun langsung menutup kembali wajahku dengan sarung sembari membacakan ayat kursi. Aku merasa aku berada di rumah yang salah. Rumah yang ternyata nanti akan dijadikan kantor tempat aku bekerja ternyata telah dihuni ribuan demit yang telah menyambutku dari tadi. Dalam rasa ketakutan, aku pun terlelap dalam tidur. Aku mencoba untuk tidak memikirkan hari buruk itu untuk kedua kalinya.
Mungkin esok hari ada orang yang bisa memecahkan rasa ketakutanku saat dimana mereka berusaha menggangguku saat malam itu.